Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu hingga pada hari ini. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, kiranya kami disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Renungan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus lahir kembali. Dengan topik lahir baru. Kelahiran kembali adalah topik yang paling mendasar dalam keselamatan. Dan kita harus sangat rajin untuk belajar memeriksa diri kita apakah kita benar-benar dilahirkan kembali. Karena banyak yang mengira sudah dilahirkan kembali, padahal belum. Sudah pasti bahwa memiliki nama Kristen tidak menjadikan kita memiliki kodrat Kristen. Dilahirkan di dalam lingkungan orang Kristen, bahkan mengaku dengan mulut kita bahwa kita beragama Kristen pun tidak menjadikan kita Kristen. Kecuali ada sesuatu yang ditambahkan, kelahiran kembali. Hal yang sangat misterius sehingga kata-kata manusia tidak mampu menjelaskannya. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Yohanes 3 ayat 8. Meskipun demikian, ini adalah perubahan yang diketahui dan dirasakan. Diketahui dari perbuatan-perbuatan yang keluar dari kekudusan dan dirasakan melalui pengalaman yang penuh kasih karunia. Istilah kelahiran kembali merujuk pada pembaharuan dan pemulihan spiritual yang terjadi pada seseorang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Ini adalah pengalaman baru dalam hidup yang memulai sebuah hubungan yang hidup dengan Allah. Kepada Nikodemus, Yesus mengatakan jika seorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh Allah, orang itu tidak dapat menjadi anggota umat Allah. Yesus juga menegaskan bahwa Nikodemus harus dilahirkan kembali. Padahal Nikodemus adalah seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi, pengajar Israel. Bukankah Nikodemus dalam hal ini adalah ilmu agama? Terlebih dalam Taurat sudah mapan. Ya, namun menjadi umat Allah memerlukan kelahiran spiritual yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Orang yang lahir baru berarti berjumpa dan mengalami Tuhan secara pribadi di dalam persekutuan roh. Karena menjadi Kristen tidak mungkin diupayakan oleh manusia berdosa tanpa bantuan anugerah dari Allah. Bahkan oleh seorang ilmu agama sekalipun, lahir baru dalam Roh Kudus menjadikan orang memiliki persekutuan yang intim bersama Kristus. Bertobat, mengalami perubahan secara total, mengalami kedewasaan rohani, menerapkan buah-buah roh dalam kehidupannya. Dilahirkan di tengah keluarga Kristen dan menguasai ilmu agama Kristen tidak otomatis menjadi Kristen yang sejati. Sebagaimana Nikodemus, kita pun harus mengalami kelahiran kembali. Dilahirkan secara spiritual di dalam roh supaya mengalami perubahan diri, bertobat dan mengalami kedewasaan rohani yang menghasilkan buah-buah roh. Dilahirkan kembali berarti kita dilahirkan oleh roh. Selayaknya kita hidup menurut roh, bukan kedagingan lagi. Dilahirkan kembali berarti kita hidup baru menurut roh, mau meninggalkan manusia lama kita. Kelahiran baru hanya bisa terjadi dalam iman akan Kristus Yesus. Ia yang telah turun dari sorga dan kembali ke sorga. Itulah kelahiran baru dalam roh. Peristiwa kebangkitan menjadikan para murid dilahirkan kembali.
Mereka yang tadinya hidup dalam manusia lama, kini menjadi manusia baru dalam Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Manusia lama ditinggalkan, manusia baru dikenakan para murid. Persekutuan dengan Yesus Kristus itulah yang menjadikan hidup baru. Tanpa itu kita masih dalam manusia lama. Persekutuan itu menjadikan hidup kita nyaman kembali, hidup kita berbuah, kita mempunyai jaminan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan memberkati aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati.